Saya akan menjelaskan cara membuat akun aplikasi Edlink Safe5 dan cara membuat kelas bagi dosen atau guru dan cara bergabung ke kelas bagi mahasiswa atau siswa. Nah, langkah yang pertama kita buka Google pada laptop atau komputer, kemudian kita ketik edlink.id. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik masuk. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk masuk ke aplikasi Edlink ini, ada 3 cara, yaitu melalui Siakat, yang kedua Google, dan yang ketiga adalah melalui email. Nah, jika kita belum mempunyai akun, maka kita buat akun terlebih dahulu. Nah, cara membuatnya kita klik di sini untuk daftar. Saya tidak akan mendaftar dengan Google karena di sini saya sudah mempunyai akun. Nah, jika saya klik daftar dengan Google ini, otomatis saya akan langsung masuk ke aplikasi. Nah, untuk cara mendaftar dengan Google bisa dilihat tampilan berikut ini. Nah, ini adalah cara mendaftar dengan Google. Di sini kita akan diarahkan untuk memilih akun Google yang mana mau kita daftar. Nah, misalkan dipilih salah satunya, nah akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memasukkan kata sandi. Nah, setelah memasukkan kata sandi, kita simpan, kemudian kita akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk cara mendaftar dengan alamat email, kita cukup memasukkan alamat email kita. Misalkan vivi.alfiani@gmail.com, ini alamat email saya. Kemudian kita masukkan nama lengkap, Alfiani. Nah, kemudian kita masukkan kata sandi aplikasi kita. Sini ada petunjuk minimal 6 karakter ya. Nah, setelah kita masukkan semua perintah, kemudian kita klik daftar sekarang. Nah, di sini saya tidak akan mengklik karena saya sudah mempunyai akun. Nah, untuk tampilan mendaftar dengan email itu bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Nah, seperti ini tampilan cara mendaftar dengan email. Nah, kita akan setelah kita klik daftar sekarang, kita akan diarahkan untuk memasukkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu telah dikirim melalui alamat email yang telah kita daftar. Nah, setelah kita cek email kita, dan di situ ada kode, kita masukkan kode verifikasinya. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan, dan kita akan diarahkan ke halaman awal ini. Seperti itu. Nah, jika kita sudah diarahkan ke halaman awal, otomatis akun kita sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke Edlink. Pertama itu Siakat. Kita coba melalui Siakat. Nah, kita ketik nama universitas kita. Misal Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini sudah ada, kita pilih. Nah, di sini ada keterangan kampus Anda belum tergabung dengan Edlink. Silakan kontak kampus Anda. Jadi, untuk masuk dengan menggunakan Siakat itu, kampus kita itu harus terdaftar dulu dengan Edlink, baru bisa masuk melalui Siakat. Nah, kalau mau login menggunakan Google itu, kita langsung klik saja. Jika kita menggunakan Google untuk masuk ke dalam aplikasi, kita akan langsung diarahkan ke halaman berandanya. Tetapi, kita keluar dulu. Kita coba login menggunakan alamat email. Kalau kita menggunakan alamat email, kita cukup memasukkan alamat email kita yang sudah kita daftar tadi.
Kemudian kita masukkan kata sandinya ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, kita akan langsung diarahkan ke dalam aplikasinya. Di sini ada ruang kelas, beranda, ruang kelas, kemudian ruang kelas, kemudian obrolan, dan jelajah. Kita bahas dulu yang berandanya. Nah, di sini saya sudah membuat kelas workshop pembelajaran matematika, tetapi kita akan buat kelas yang baru lagi nanti. Nah, di sini beginilah tampilannya untuk beranda. Di sini ada info-info terupdate tentang aplikasi Edlink Sevima. Kemudian kita masuk ke halaman ruang kelas. Nah, di sini pada kelas ada kelas akademik dan ada kelas umum. Nah, untuk kelas akademik ini masih kosong ya. Masih kosong karena kita belum sambungkan ke akun perguruan tinggi. Jadi kita sambungkan dulu baru ada tampilan kelas akademiknya. Kemudian kelas umum. Nah, di sini kelas umum tampilannya seperti ini. Nah, setelah membuat kelas workshop pembelajaran matematika. Sekarang kita ke halaman obrolan. Nah, di sini halaman obrolan belum ada percakapan ya. Kemudian halaman jelajah. Nah, pada halaman jelajah ini kita bisa mencari nama kelas yang akan kita masuki. Tinggal kita masukkan nama kelasnya, kemudian kita cari. Dan akan muncul di bawah sini. Nah, itulah tampilan aplikasinya. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat kelas bagi dosen atau guru. Nah, kita masuk ke ruang kelas. Kemudian kita klik kelas umum. Nah, di sini kan saya sudah membuat kelas. Jadi kita buat kelas yang baru saja. Di sini ada keterangan buat kelas, gabung kelas, dan lainnya. Nah, di sini kita pilih buat kelas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketik saja nama mata kuliahnya. Misalkan nama mata kuliahnya workshop. Sama yang tadi ya. Workshop pembelajaran matematika. Nah, kemudian nama kelas. Jadi, kita buat nama kelasnya. Jadi nama kelasnya nanti ini itu akan menjadi kode untuk bergabung ke kelas. Misal kita buat KLA 18. Kemudian kita buat deskripsi secara singkat maksud dari pembuatan kelas ini. Misal workshop pembelajaran matematika membahas tentang media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, misal seperti itu deskripsinya. Kemudian ada tipenya, ada tipe publik dan ada tipe pribadi. Kita pilih yang publiknya. Kemudian di sini ada keterangan apa yang akan dipelajari, apa yang akan peserta pelajari. Misal 1. Media pembelajaran visual. 2. Media pembelajaran virtual. Nah, setelah itu kita klik buat. Nah, bisa dilihat kelasnya tadi yang ini yang baru saya buat. Workshop pembelajaran matematika. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah kode kelasnya. KLA 18, kemudian jumlah anggotanya terlihat di sini. Di sini masih 0 anggota ya. Kemudian pengelolanya
Di sini adalah nama dosen atau nama guru. Kemudian kita lihat di sini ada informasi kelas. Nah, ini tadi nama mata kuliah workshop pembelajaran matematika, nama kelasnya, kemudian tipe kelas, kemudian deskripsi, dan apa yang akan peserta pelajari. Kemudian kalau kita mau mengubah, tinggal klik ubah. Kemudian di sini ada menu diskusi. Nah, pada menu diskusi ini kita dapat membagikan materi, tugas, kuis, atau lain-lainnya seperti survei, acara. Nah, kemudian di sini ada sesi pembelajaran. Di sini belum ada ya, kita dapat menambahkan sesi, tinggal kita klik saja ini, tambahkan sesi. Kemudian ada tugas, kemudian ada kuis. Sini masih kosong ya, karena kita belum upload. Kemudian di sini ada berkas dan ada anggota, kemudian ada laporan. Nah, kita kembali dulu ke ruang kelas yang tadi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupload materi, tugas, dan kuis. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, caranya mengupload. Pertama, kita buat sesi pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian di sini kan belum ada. Kita buat sesinya terlebih dahulu. Kita klik tambahkan sesi. Nah, di sini ada tanggal. Misalkan tanggal perkuliahannya tanggal berapa? Misal tanggal 27 ya. Kemudian di sini ada waktu mulai. Misalkan waktu kelas itu kapan dimulai, misalnya jam 8 lewat jam 8.00. Kemudian waktu berakhir kelas ini misalkan jam 10 lewat 00 juga. Kemudian kita pilih tipe sesinya, general. Di sini ada general, middle test atau UTS, dan ada final test atau UAS. Nah, di sini kita pilih yang general aja, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah jadi sesinya. Di sini ada topik, tujuan pembelajaran, tanggal dimulai perkuliahan misalnya hari Kamis, waktunya jam 8 dan berakhir jam 10. Tipe sesi itu general. Kemudian bahan pembelajarannya masih kosong ya. Kemudian kita akan membuat topik dan tujuan pembelajarannya. Kita klik ubah. Nah, di sini kita buat topik, misalnya topiknya itu kontrak perkuliahan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya, misal untuk membahas kontrak perkuliahan. Nah, di sini kita bisa mengubah bentuk tulisannya, misalkan di bold, kemudian saya mau rata tengah. Nah, seperti ini. Saya mau tambahkan tanda ini block cute, seperti ini ya. Nah, ini sudah saya buat, tinggal kita simpan. Nah, di sini akan muncul topik kontrak perkuliahan, kemudian tujuan pembelajarannya untuk membahas kontrak perkuliahan. Nah, kita kembali dulu. Nah, di sini sudah ada sesi kontrak perkuliahan. Kemudian saya mau menambahkan lagi satu sesi. Di sini kan waktu perkuliahannya hari Kamis. Nah, di sini saya akan menggunakan tanggal. Nah, kita buat hari Kamis di minggu kemudian ya. Berarti tanggal 3. Waktunya sama, yaitu jam 8 lewat
00, kemudian waktu berakhirnya itu jam 10:00. Dan tipe sesinya itu general. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita mau tambahkan topik dan tujuan pembelajarannya. Misalnya topiknya itu media pembelajaran visual. Tujuan pembelajarannya untuk mengetahui media pembelajaran visual. Seperti itu. Kemudian kita ubah bold, kemudian rata tengah, black. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita sudah buat sesi. Ini sesi pertama atau pertemuan pertama kontrak perkuliahan, kemudian sesi kedua atau pertemuan kedua itu media pembelajaran visual. Jadi perkuliahannya dimulai untuk pertemuan pertama, perkuliahannya dimulai pada tanggal 27 Mei, hari Kamis. Kemudian untuk pertemuan kedua yaitu minggu depannya pada hari Kamis juga, tanggal 3 Juni. Nah, di sini kita akan menambahkan materi untuk di sesi pertama. Nah, cara menambahkan materi, kita klik saja kontrak perkuliahan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita tambahkan di sini. Kita klik buat bahan. Nah, di sini ada pilihan materi, kuis, atau tugas. Nah, kita mau menambahkan materi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada info bahan pembelajaran. Ada judul. Misal kita berikan judul kontrak perkuliahan. Kemudian kapan materi akan dibagikan. Misal dibagikan sekarang. Kalau bagikan nanti itu di sini ada pilihan tanggal dan waktu. Tinggal kita setting mau materinya itu terupload tanggal berapa dan jam berapa. Nanti misalkan tanggalnya itu tanggal 6, kita atur tanggal 6, kemudian waktunya itu jam 8. Maka materinya akan terupload otomatis pada tanggal 6 dan jam 8. Seperti itu. Tapi di sini kita akan membagikan sekarang. Kemudian kita pilih dokumen. Nah, di sini ada materinya. Tetapi kalau misalkan belum ada materinya, kita dapat menambahkan, kita klik tambah dan kita bisa mengupload materinya. Di sini ada keterangan maksimal itu 100 MB ya. Misal kita upload satu materi. Nah, misal kita upload yang kuis. Nah, di sini sudah terupload. Nah, di sini tadi kita akan menambahkan materi kontrak perkuliahan. Kita pilih kontrak perkuliahan, kemudian pilih satu item. Nah, di sini sudah terupload materinya. Di sini kita dapat juga menambahkan video, kemudian gambar, tetapi saya tidak akan menambahkan. Kemudian kita dapat menambahkan catatan. Misal catatannya itu silahkan dibaca dan dipahami. Misal seperti itu. Kemudian setelah selesai kita buat, kita simpan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita kembali. Nah, pada bahan pembelajaran akan muncul materi kontrak perkuliahan. Kemudian kita mau tambahkan lagi
tugas. Misal kita mau menambahkan tugas, tinggal kita pilih tugas, kemudian klik tambahkan. Nah, kita berikan judul dulu, tugas 1 ya. Kemudian kemudian tugasnya akan dibagikan sekarang. Kemudian di sini ada pilihan buka tugas. Di sini ada pilihan tugas telah ditutup dengan tugas telah dibuka. Tetapi kita akan memilih tugas telah dibuka, kemudian ada tambahkan batas waktu penyerahan. Kita pilih ya. Kemudian di sini kita atur batas waktu penyerahannya. Misal tugasnya itu selama 1 minggu. Berarti perkuliahannya kan mulai tanggal 27. Berarti dikumpulnya itu pada bulan Juni ya. Pada bulan Juni, terakhir tanggal 2, misal. Kemudian tahun 2021. Kemudian di sini kita atur waktunya sampai jam 23:00. Seperti itu. Jadi ini bisa kita atur batas waktu penyerahannya. Kemudian kita dapat menambahkan gambar, video, atau dokumen. Nah, di sini saya akan menambahkan dokumen. Dokumen tugas 1 ya. Kita checklist, kemudian kita pilih item. Nah, di sini sudah terupload dokumennya. Kemudian setelah selesai semua diisi, kemudian kita klik simpan. Nah, kita ke halaman sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada kontrak perkuliahan, kemudian ada tugas. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi satu, yaitu kuis. Kemudian kita klik tambahkan. Kita berikan judul, misal kuis 1 ya. Kemudian kapan kuis akan dibagikan? Misalkan kita bagikan nanti saja. Kita pilih tanggalnya. Itu pada tanggal, misal di bulan Juni tanggal 3. Berarti pertemuan depan ya. Pada jam 8 pada saat waktu perkuliahan dimulai lewat 00. Jadi kuis ini akan terbagikan secara otomatis. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan batas waktu pengerjaan. Nah, di sini kita dapat mengatur batas tanggal dan waktunya. Misal kita sesuaikan dengan yang tadi saja ya, tanggal 3 Juni. Kemudian waktunya itu sampai misalkan jam 8:30. Jadi waktunya hanya 30 menit. Oke. Kemudian ada tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Kita pilih ya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat menambahkan pertanyaan, kemudian kita dapat mengimpor pertanyaan. Untuk tambah pertanyaan itu tampilannya seperti ini. Kemudian kalau import pertanyaan, kita dapat menambahkan file. Di sini ada keterangan. Itu untuk contoh template-nya bisa di-download. Kemudian dilengkapi pertanyaan sesuai dengan contoh. Kemudian unggah berkas import soal Anda dengan cara drag file ke box atau pilih file. Kemudian pastikan berkas diupload berupa teks atau dokumen ya.
Nah, di sini ada maksimal 100 MB. Sini kita tidak akan mengimport, tetapi kita akan membuat pertanyaan. Misalkan pertanyaannya itu berikut ini yang mana termasuk media pembelajaran visual. Misal ya, seperti itu pertanyaannya. Kemudian kita dapat menambahkan bobot skor. Misalkan bobot skornya itu 5. Bobot atau skornya itu 5. Kemudian di sini kita dapat menambahkan jawaban. Misalkan jawaban A itu papan tempel bangun datar. Kemudian jawaban B misalkan Google Classroom. Kemudian jawaban C misalkan model. Nah, di sini ada menu untuk memilih yang mana jawaban yang benar. Misalkan A itu jawaban benar ya. Kemudian kita dapat menambahkan jawaban juga, tapi saya tidak akan menambahkan. Kemudian setelah selesai kita simpan pertanyaan. Nah, setelah kita simpan, pertanyaannya akan muncul di sini. Nah, untuk pertanyaan kedua bisa kita tambahkan lagi dengan cara yang sama. Nah, setelah selesai, kita klik simpan. Nah, setelah tersimpan akan muncul keterangan di sini. Bagikan kuis itu belum dibagikan ya. Terus kuis akan dibagikan pada hari Kamis tanggal 3 Juni. Kemudian tanggal selesainya juga itu tanggal hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Nah, waktunya itu 30 menit. Kemudian laporannya itu ditampilkan. Nah, pertanyaan kuisnya akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah ada kita upload tadi bahan pembelajarannya, kontrak perkuliahan, tugas, ada kuis. Dan di sini ada keterangan kontrak perkuliahan itu sudah dibagikan, tugas juga sudah dibagikan, sedangkan kuis itu belum dibagikan. Dan di sini ada keterangan waktunya juga. Waktu pengerjaan tugas itu selama 6 waktunya itu terus berjalan. Sisa 6 hari, 1 jam 22 menit 34 detik. Sedangkan kuisnya itu juga sisa 6 hari, 10 jam 52 menit dan 27 detik. Dan waktunya ini terus berjalan ya. Nah, setelah kita upload bahan pembelajarannya, kita cek ulang pada menu diskusi. Nah, di sini bisa kita lihat di menu diskusi tugas sudah diupload, kemudian kontrak perkuliahannya juga. Oke. Kemudian tadi sesi pembelajaran, pertemuan pertama, pertemuan kedua, kemudian di sini ada tugas. Nah, di sini tugasnya akan muncul. Kemudian ada kuis. Nah, di sini belum ada kuis ya, karena tadi itu kuis kita upload, kemudian kita bagikan kita bagikan nanti, bukan sekarang. Kalau kita pilih dari sekarang, maka kuisnya akan muncul di sini. Kemudian di sini ada berkas. Nah, berkas di sini itu akan muncul semua file-file yang telah kita upload. Karena jaringan agak lemot, jadi loadingnya agak lama. Tapi kita lanjut saja. Sini anggota. Nah, di sini belum ada
siswa atau mahasiswa yang belum bergabung. Tetapi jika sudah ada mahasiswa yang bergabung, pasti akan muncul namanya di sini. Nah, saya akan memperlihatkan contohnya jika siswa telah bergabung. Kita kembali ke ruang kelas, kemudian klik. Nah, kita masuk di sini ya. Di kelas yang telah saya buat. Nah, di sini kita klik anggota. Nah, seperti ini. Jika sudah ada siswa yang bergabung, maka akan muncul namanya di sini. Dari Suryaningrat dari Universitas Sulawesi Barat. Kemudian untuk tugasnya, tadi kan kita sudah bagikan tugas. Kita buka dulu. Nah, di sini kita sudah buka. Nah, di sini kita buka. Nah, apabila ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas, akan muncul di sini, di bawah sini, di anggota yang sudah melihat tugas. Kemudian kita bisa lihat tugasnya. Nah, ini berkas, ada namanya, kemudian berkas yang dia upload. Untuk melihatnya bisa kita unduh, kemudian kita dapat memberikan nilai. Misalkan kita sudah melihat tugasnya Suryaningrat, kemudian kita berikan nilai misal 85. Kemudian jika ada komentar bisa ditambahkan di sini. Setelah itu kita simpan dan lanjut. Kemudian kita kembali. Nah, sini akan muncul nama dengan di sini akan muncul skornya. Seperti itu. Nah, untuk cara bergabung kelasnya itu akan saya tampilkan juga, tetapi di sini saya akan menggunakan HP untuk cara bergabungnya. Untuk bergabung ke kelas, langkah pertama yaitu kita buka aplikasinya. Selanjutnya kita pilih ruang kelas. Lalu kita pilih kelas umum, lalu klik gabung kelas. Kita pilih gabung menggunakan PIN. Kita masukkan PIN kelas. Kemudian kita klik gabung kelas, maka kita akan tergabung secara otomatis ke dalam kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupload tugas. Kita klik kumpulkan tugas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik tambahkan jawaban. Kemudian kita pilih lampirkan file. Kemudian kita pilih menu unduh dan kita pilih dokumen. Nah, kita cari file tugas kita. Kemudian kita pilih, kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul filenya. Kemudian kita klik filenya, kemudian kita klik lampirkan. Kemudian ada pilihan di sini paling bawah kirim jawaban, kita pilih OK. Nah, kita tunggu, maka jawaban kita berhasil diupload.